Kisah dibuka dengan diperlihatkan seorang pemuda berjubah hitam sedang melawan seekor naga. Pria tersebut tampak kesal karena lambang miliknya tidak dapat dikembangkan lagi. Pemuda tersebut juga menjelaskan bahwa terdapat 4 lambang di dunia ini. Lambang pertama unggul dalam produksi, lambang kedua unggul dalam kekuatan, dan lambang ketiga unggul dalam serangan beruntun. Dan yang lebih kuat adalah lambang keempat yang unggul dalam pertempuran. Pria tersebut pun memutuskan untuk bereinkarnasi dan menunggu agar nanti di kehidupan selanjutnya ia akan memiliki lambang keempat. Shin berpindah ke seorang anak yang sedang naik kereta untuk pergi ke Akademi Sihir. Saat dalam perjalanan, muncul seekor monster yang datang menyerang kereta kuda mereka. Namun dalam sekejap, pemuda tersebut dapat menumbangkan monster tersebut. Pemuda tersebut pun sudah sampai di kota yang ingin ia tuju. Saat sedang berkeliling, pemuda tersebut pun mendengar sebuah suara dari sebuah toko. Saat membuka pintu, pemuda tersebut pun melihat seorang pria yang sedang bertengkar dengan seorang gadis. Pria tersebut pun tidak menanggapi dan melihat beberapa pedang yang diakuinya. Dilihat pedang tersebut lumayan bagus, tapi pedang yang dia lihat itu penambahan sihirnya begitu payah. Pemuda tersebut menghampiri gadis dan seorang pria yang sedang bertengkar itu. Namun pria tersebut mengatakan bahwa lambang yang dimiliki oleh pemuda tersebut adalah lambang gagal. Lalu wanita tersebut pun meminta pria itu untuk membuatkan pedang yang bisa dimasukkan dengan batu sihir itu. 失敗しても剣を使えるが魔石はパーだぞ。でもできる気がするんだよね。僕の勘は結構当たるんだよ。だから少年、付与は任せた。 Lalu mereka pun duduk untuk mengenalkan diri masing-masing. Perempuan tersebut mengenalkan dirinya. Ia bernama Alma. Pemuda tersebut pun memperkenalkan dirinya. Ia bernama Matias. Yoroshiku ne, Mati-kun. Matias yang dipegang tangannya pun wajahnya memerah. Alma pun mengatakan bahwa ia memiliki teman. Kemudian teman Alma pun datang. Ia bernama Luri. Matias pun memasukkan bola sihir tersebut ke dalam sebuah pedang. Saat pedang itu dicoba, terlihat bahwa pedang tersebut sangat tajam karena sudah dialiri sihir. たった数秒でどんな手品を使ったんだ。 Kemudian ujian praktik pun akan segera dilakukan. Luri pun menyemangati mereka semua agar dapat lulus ujian. Luri pun maju dan melawan seorang pemuda. 隙だらけだ。焦るかな。あれ。 Luri pun berhasil mengalahkan pemuda tersebut. Tidak lupa ia pun berterima kasih kepada Matias yang sudah mengalirkan sihir kepada pedangnya. Kemudian giliran Matias pun tiba. Saat Matias ingin maju, ia dihalangi oleh seseorang. Ia mengatakan bahwa Matiaslah orang yang telah memasukkan sihir kepada pedangnya Luri. Orang tersebut pun mengatakan bahwa ia ingin melihat apa yang diajarkan ayah Matias kepada Matias. Orang tersebut pun mengatakan bahwa ia akan meluluskan Matias apapun yang akan terjadi di bidang lainnya. Matias pun setuju akan hal itu. わかりました。構えが隙だらけだ。先ほどの前線すれさせた上で。何？俺の剣。なんだ。騎士団長
長のガ Lalu terungkaplah bahwa pria tersebut adalah komandan kesatria yang bernama Guile. Ujian pun terus berlanjut. 全て攻撃してください。我が体に満ちる火の魔力よ。そうか。その名の通り、特定の呪発動する魔法。術効果に対しての魔力の変換効率が非常に悪いし、栄唱中に向きじゃない。とっくに廃れていると思ったが。エリートだな。俺も栄光門に生まれたかったぜ。だがこの時代では、栄唱魔法と相性がいい第一門、通称栄光門が魔法戦闘に最も適した紋章とされている。Matias pun mengatakan, cuma perlu menghancurkan target kan? Lalu pelatih pun mengatakan iya. Matias pun mengeluarkan sihir laparan yang membuat seluruh orang di sana terkejut. Hasil dari sihir Matias pun menyebabkan lubang yang cukup besar di area. Kemudian pidato pun dibuka oleh kepala sekolah. 校長のエデュアルトだ。 Setelah selesai berpidato, kepala sekolah pun menyuruh Matias untuk menemuinya di kantor kepala sekolah. Di sini, kepala sekolah menjelaskan bahwa sihir tanpa rapalan telah hilang sejak zaman dahulu. Dan juga kepala sekolah ingin menghidupkan kembali teknik sihir tanpa rapalan. Jadi Matias ditunjuk sebagai guru untuk mengajari mereka teknik sihir tanpa rapalan. Pertandingan antara kedua akademi pun akan segera dimulai. Matias merasakan bahwa musuh yang di hadapannya bukanlah manusia, melainkan seorang iblis. レイシス、ギアス、ともに。これは一体。つまり栄唱のふりを。おい、栄唱はどうした。これではっきりしたな。魔法を使える魔族がわざわざ栄唱のふりをする。無栄唱魔法を衰退させたのは魔族だ。だから以前から第一学園に身を潜め、第4門が失格門と呼ばれるように細工をしたのだろう。なぜだ。どうしてここまで強いんだ。 Dan benar, musuh yang dilawan Matias ini adalah seekor iblis. 生徒は直ちに避難だ。さあどうする。撤退する魔族は全力一生を使う。翼を展開してから離陸するまでおよそ1秒半、付与に 0.8 秒。魔族は前世の俺、賢者ガイアスが絶滅寸前まで追い込んだはずなのに、どうやら今の世界の状況は。 Oke bro, thank you yang udah nonton sampai saat ini. Dan gue juga mohon maaf jika editan gue jelek, soalnya gue baru belajar membuat alur cerita anime, jadi maaf jika ada salah kata. Sorry juga kalau gue ngejelasinnya agak-agak nyambung dan sulit dipahami. Mohon maaf guys, soalnya gue masih pemula. Tapi gue janji kok, nanti rangkuman episode kedua anime ini bakal gue buat lebih bagus editannya dan juga penjelasannya lebih bagus guys. Oke, thank you yang udah nonton sampai sini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan juga komen guys. Bye bye.